Lalu mereka berdua pun diizinkan naik oleh Ozen. Saat itu Ozen sangat terkejut dengan kedatangan Rico dan Rick karena walaupun tekanan di sekitar situ ringan, akan tetapi bagi anak-anak seharusnya berat. Rico saat itu ingin memperkenalkan namanya, tetapi tiba-tiba aja Rico muntah. Ozen pun berkata kalau ia sudah kenal dengan Rico karena dia adalah putrinya Liza. Kemudian mereka berdua diperbolehkan masuk dan mulai bercerita. Saat itu Rico berterima kasih ke Ozen karena sudah menyelamatkannya waktu kecil. Ozen yang mendengar itu merasa bernostalgia, di mana ia membawa Rico sampai ke permukaan bersama Liza. Kemudian datanglah seseorang yang tadi melihat Rico dan Rick dari teleskop. Dia bernama Maruluk. Setelah itu Rico memberitahu ke Ozen tentang surat yang diberikan oleh ibunya. Itulah alasan Rico untuk pergi ke lapisan bawah. Ozen yang mendengar itu pergi meninggalkan Rico dan digantikan oleh Maruluk. Karena si Ozen ini masih mempunyai urusan lain. Dan jika seorang fluid merah datang ke camp, itu akan membuat Ozen kerepotan mengurus penjajah lainnya. Sebagai jaminan, fluid putih Liza disimpan oleh Ozen. Singkat aja, Maruluk pun memperkenalkan tempat-tempat camp Ozen. Karena Rico dan Rick diperbolehkan menginap seharian di campnya. Di sisi lain, Ozen mengingat senyuman Liza. Lalu Rico, Rick, dan Maruluk tidur. Saat itu Rico terbangun dari tidurnya karena kebelet kencing. Rico pun mencari toiletnya, akan tetapi Rico bukanlah menemukan toilet, malah monster yang tanpa kepala. Lalu Rico yang melihat itu terkejut dan kabur. Pagi hari pun tiba, yang dimana Rico sedang menjemur spraynya karena nggak sengaja ngomspol. Rick saat itu penasaran tentang Rico bisa ngompol di kasurnya. Rick yang mendengar itu menjelaskan kalau ia sudah berusaha mencari toilet. Akan tetapi ia melihat sesuatu yang aneh. Kemudian Ozen pun datang dan menghampiri mereka bertiga dan ingin memberitahu tentang apa yang dilihat oleh Rico tadi malam. Karena Rico sangat penasaran, Ozen pun memberitahu. Saat dalam perjalanan, Ozen memberitahu ke Rico padahal fluidnya sampai ke permukaan dan berarti Liza sudah meningsoy. Rico yang mendengar itu tidak percaya karena ibunya lah sendiri memanggilnya. Ozen pun menjelaskannya lagi kalau yang dicatat itu bukanlah tulisan Liza. Lalu mereka berempat pun sampai di tempat yang dituju. Scan pun berpindah, yang dimana Nat dan Shiggy mencari tahu tentang senjata yang dipakai oleh Ozen. Akan tetapi Paman Habo tidak memberitahunya karena sebelum sang fluid putih itu naik ke permukaan, artefak maupun senjata yang ia pakai tidak boleh dipublikasi ke siapapun. Lalu Paman Habo mulai khawatir dengan Rico yang bertemu dengan Ozen. Di sisi lain, Ozen memberitahu kubus ke Rico dan Rick, yang ternyata kubus itu adalah penangkal kutukan. Di sini Ozen mulai menjelaskan kalau saat Rico lahir sebenarnya sudah meningsoy. Lalu karena Rico mengganggu, Ozen pun melemparkan Rico ke dalam kubus itu dan justru Rico malah bergerak. Kemudian Ozen pun mendiskriminasi Rico, membuat psikologis Rico kena. Rick yang mendengar itu menghentikan ucapan Ozen dan langsung menyerangnya. Singkat cerita aja, kejadian tadi Rick dan Rico terkena Tsukuyomi milik Ozen, membuat orang di dalam mimpi itu kehilangan seseorang terdekat. Setelah kejadian itu, Maruluk pun merawat Rico dan Rick. Lalu Ozen pun memberitahu kebohongannya kalau kuburan yang tadi tidak ada siapapun dan soal ibunya sudah menunggunya. Keesokan harinya Rico dan Rick pergi berlatih selama 3 minggu bersama Ozen. Tugas pertama yang diberikan Ozen adalah bertahan hidup. Sesampainya di tempat, Ozen memberitahu ke Rico dan Rick untuk bertahan hidup selama 10 hari dengan peralatan seadanya. Dan selama 10 hari itu Rick tidak boleh memakai laser yang ada di tangannya. Lalu dimulailah latihan bertahan hidup. Rico dan Rick pun yang pertama mereka lakukan mencari air. Saat dalam perjalanan, Rico melihat ada cahaya yang ternyata itu adalah air. Saat itu Rico langsung mengambil tuh air. Tak terduga-duga ada monster air yang ingin menyerang Rico. Rick yang melihat itu langsung menolong Rico. Setelah kejadian itu, Rico dan Rick terus mencari resort lagi nih untuk membuat tempat beristirahat. Saat Rico dan Rick dalam masalah, di sisi lain anggota Ozen memperhatikan kerjasama antara Rico dan Rick. Singkat cerita aja, Rick dan Rico berhasil melewati latihan yang diberikan oleh Ozen dan mereka pun kembali ke perkemahan.
Setelah beristirahat sebentar, mereka berdua makan bersama Ozen. Saat itu Ozen memberitahu ke Riko untuk tidak berlama-lama di lapisan kelima, agar mereka berdua tidak berpas-pasan dengan kulit putih lainnya. Salah satunya ada penguasa pedoman, Shirajo, dan Bondrewood. Yang dimana saat ini mereka bertiga berada di kedalaman. Dan yang paling bermasalah adalah Bondrewood. Kemudian Ozen pun masih penasaran dengan dokumen Liza, yang dimana Ozen ingin tahu siapa yang menulisnya, karena menulis dengan aksara dunia bawah tua tanpa diringkas, dan terlebihnya lagi kertas yang dipakai itu bukanlah kertas sembarangan, yang kemungkinan besar artefak yang belum diketahui. Bahkan Ozen di sini mencoba kekuatan kertas itu dengan kekuatannya, akan tetapi tidak robek sama sekali. Setelah itu Ozen memberikan senjata ke Riko, yaitu Blast Rip, senjata khusus yang dipakai oleh Liza, sang pembasmi. Dan senjata ini hanya bisa dipakai 2 kali aja, karena bagian luar dari senjata itu sudah rusak. Lalu Ozen pun mengajarkan Riko untuk memakai senjatanya. Keesokan harinya, Riko dan Rek berpisah dengan orang-orang camp Ozen. Di sisi lain, Ozen mengagumi Riko dan Rek karena mereka cepat menguasai teknik penjelajah gua dan mengflashback kenangan Ozen dan Liza, yang dimana suatu saat nanti Ozen memberitahu kalau Riko adalah mayat hidup. Sesampainya Riko dan Rek di lapisan baru, mereka berdua langsung menelusuri jalan untuk sampai ke lapisan. Saat Riko sampai, ia pun terkejut dengan kapal zaman dulu dan mulai mencari artefak. Akan tetapi Riko malah ketemu dengan monster Madoka Jack yang sedang bertelur. Rek yang mendengar jeritan Riko, dengan sigapnya Rek menyelamatkannya. Saat itu Rek ingin menghabisi monster itu dengan laser miliknya. Akan tetapi Rek mengingat kata-kata Ozen, yang dimana teknik laser itu bisa membuat Rek tidak sadarkan diri 10 menit. Singkat cerita aja, Rek pun memakai teknik laser itu dan berhasil membunuh monster Madoka Jack. Setelah kejadian itu, tak disangka-sangka monster perut merah ikut menyerang Rek dan Riko. Rek dan Riko yang menyadari itu kabur mencari tempat aman. Setelah itu masalah masih mengikuti, yang dimana selepas mereka berhasil kabur, mereka berdua malah terperosok ke dalam perut Ama Kagame. Lalu Riko dan Rek pun berhasil keluar dari perut Akagame. Kemudian Riko meneruskan perjalanannya. Akan tetapi saat menuju jalan yang menanjak ke atas, tekanan lapisan yang besar pun membuat Riko berhalusinasi dan muntah-muntah. Singkat aja, Riko pun berhasil melewati itu dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya ke lapisan cawan raksasa. Setelah beristirahat, Riko dan Rek menuju cawan raksasa dan mulai menelusuri. Saat dalam perjalanan, mereka berdua langsung dikejutkan dengan monster bola penusuk, yang dimana monster ini sudah terkenal dengan durinya yang beracun dan bisa menembus baja. Rek yang mendengar itu langsung lari menjauh dari monster tersebut. Akan tetapi monster itu berhasil menghalau Rek dan Riko lagi, membuat Blast Rip Liza terjatuh. Monster bola yang tahu itu senjata, ia pun langsung menjauhkannya. Rek yang melihat itu terkejut dengan instingnya. Kemudian monster bola itu menyerang dengan durinya, membuat salah satu duri monster itu mengenai Riko. Rek yang melihat itu langsung menyabut durinya. Karena sekian ini lama, jadi aku singkat aja. Saat itu Rek berhasil menghindari serangan kedua dari monster itu dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Akan tetapi di sini Riko sudah terkena kutukan Abyss yang membuat matanya memerah dan mengeluarkan darah. Lalu Riko pun meminta Rek untuk mematahkan tulang tangannya. Rek yang mendengar itu langsung melakukannya. Jir, sekian ini ngilu bet. Setelah itu Riko pun pingsan dan sini Rek pun menangis. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk membantu menyembuhkan luka Riko. Lalu Rek pun membawa Riko ke tempat orang itu. Sesampainya Rek di tempat, orang itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Nanachi. Saat itu Nanachi langsung melakukan operasi tangan Riko yang patah. Setelah selesai melakukan pertolongan pertama, lalu Nanachi memberikan sebuah catatan untuk mencari bahan-bahan obat. Saat itu Rek mendengar suara dari ruangan yang gelap. Nanachi yang melihat itu menunjukkan sesuatu kepada Rek tentang suara yang barusan ia dengar. Kemudian Rek pun terkejut dengan sosok yang seperti monster. Di sini Nanachi menjelaskan kalau ia adalah anggota keluarganya yang bernama Matty.
Singkat aja, Rek pun mencari bahan-bahan obat yang disuruh oleh Nanachi. Di sisi lain, Nanachi meng-flashback yang ternyata dia adalah bahan uji coba. Setelah selesai Rek mencari bahan-bahan untuk obat, Rek pun terkejut dengan pakaian Riko dilepas oleh Nanachi. Ternyata Rek hanya salah paham aja ke Nanachi. Yang sebenarnya terjadi, Riko ngompol lagi. Setelah itu Nanachi menempelkan jamur air ke tangannya Riko, yang dimana jamur ini bisa memberikan inangnya nutrisi. Lalu Rek pun menuju ke sebuah tempat untuk mencuci pakaian Riko. Sesampainya Rek di tempat, ia pun terkejut dengan halaman belakang rumah Nanachi. Rek yang sedang melihat batu nisan itu, sedikit-sedikit ingatan Rek pun mulai pulih. Kemudian saat itu Rek bertanya ke Nanachi tentang ingin tahu cara menghindari kutukan Abyss. Nanachi yang mendengar itu berbicara kalau itu adalah rahasia pribadinya. Karena Rek memaksa Nanachi untuk memberitahu, Nanachi pun memberitahu Rek soal kutukan Abyss. Lalu mereka berdua pun langsung masuk ke dalam kabut sulam, yaitu artefak kelas 3. Nanachi pun disitu menjelaskan kutukan Abyss itu dikarenakan medan gaya, dan untuk menghindari kutukan Abyss itu hal yang mustahil. Setelah itu Riko dan Nanachi menyelamatkan seseorang penjelajah dari serangan bola duri. Dan di sini Rek langsung bertarung dengan bola duri tersebut, yang akhirnya Rek berhasil membuat takut bola duri itu dengan serangan laser miliknya. Nanachi yang melihat itu terkejut, yang dimana serangan laser itu menimbulkan kerusakan yang amat dahsyat. Setelah kejadian itu, Rek meminta tolong ke orang itu untuk menyampaikan pesan ke orang yang bernama Jiruo di panti asuhan Balsero, yang dimana pesan itu memberitahu ke Jiro kalau Rek dan Riko masih melanjutkan petualangannya. Kemudian Rek pun menghampiri Nanachi. Nanachi di sini meminta tolong ke Rek untuk membunuh Mitty karena ia ingin mengakhiri penderitaan Mitty. Lanjut. Scan pun berpindah, yang dimana scan ini adalah masa lalu Nanachi dan Mitty sebelum menjadi seorang monster. Saat itu fluid putih yang bernama Bondrewot mengumpulkan anak-anak yang akan dijadikan bahan percobaan di lapisan bawah. Sesampainya Nanachi dan Mitty di lapisan bawah, mereka pun satu persatu dipanggil oleh Bondrewot untuk memulai uji cobanya. Singkat cerita aja, giliran Mitty pun dipanggil saat itu. Akan tetapi, Nanachi di sini mulai curiga dengan semua temannya yang tidak pernah kembali. Saat itu Nanachi pun penasaran dengan hal itu. Lalu saat dalam perjalanan, Nanachi tidak sengaja mendengar petugas yang sedang berbicara tentang para semua anak-anak tadi tidak bisa kembali karena tekanan. Nanachi yang mendengar itu langsung menemui Mitty. Sesampainya Nanachi di tempat, Bondrewot pun langsung memasukkan Nanachi ke dalam tabung. Kemudian tabung itu pun diluncurkan membuat tubuh Nanachi dan Mitty perlahan-lahan berubah menjadi monster karena tekanan lapisan yang sangat besar. Setelah selesai, dari banyaknya anak-anak, Nanachi lah yang berhasil berubah sempurna. Singkat aja, Nanachi berhasil melarikan diri bersama Mitty dari camp Bondrewot dan mulai kehidupan di lapisan bawah. Selanjutnya kita balik lagi ke cerita yang dimana Rek terus memikirkan perkataan Nanachi untuk membunuh Mitty. Keesokan harinya, Rek dan Nanachi melakukan untuk persiapan membunuh Mitty. Setelah selesai, Nanachi pun memeluk Mitty untuk terakhir kalinya. Lalu Nanachi pun menyuruh Rek untuk menembakkan lasernya. Dan ya, Mitty pun meningsoy. Nanachi saat itu perasaannya sangat sedih. Keesokan harinya, Riko pun sudah sadarkan diri dan langsung membantu Nanachi untuk memasak. Karena Nanachi ini sebelumnya udah buat makanan, akan tetapi makanan itu tidaklah enak. Setelah membantu memasak, di sini Nanachi sangat merindukan masakan yang benar-benar enak. Saat itu Riko menceritakan soal mimpinya ke Nanachi, yang dimana ia bertemu dengan sosok manusia yang menderita dalam kesempitan dan berkata kalau ia tidak apa-apa. Nanachi yang mendengar itu langsung pergi ke belakang. Setelah itu, Riko, Rek, dan Nanachi pergi ke sebuah pemandian air panas, yang dimana tempat itu adalah tempat saat Nanachi menyembuhkan lukanya. Singkat aja, setelah Rek dan Riko berendam, Nanachi mencabut jamur yang ada di tangan Riko. Selesai operasi, Riko pun mengajak Nanachi untuk ikut bersamanya. Karena Nanachi ini sudah tidak mempunyai siapa-siapa, ia pun memutuskan untuk ikut petualangannya Riko dan Rek. Dan ya, scan ini ditutup dengan bergabungnya nakama baru.
Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Sebelum itu, aku ingin ngasih tahu juga nih, kalau season 2 anime ini sudah rilis. By the way, aku ingin promosi channel baru, yaitu Dondon Film. Karena dari komen kalian pada mulai bosan nih dengan alur cerita anime. Jadi aku inisiatif untuk membuat alur cerita yang berbeda genre. Di sini aku juga ingin menjelaskan kalau yang jadi voice over itu bukanlah aku maupun admin kedua. Jika berkenan, langsung aja support channel Dondon Film. Dan jangan lupa untuk memberikan saran dan request film apa yang akan direkap nanti. Yaudah, sampai di sini dulu. Jangan lupa like kalau kalian suka dan subrek channel ini. Aku admin kedua mengundurkan diri, sampai jumpa di next video dan sayonara, bujang.